Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Melianggini dengan NIM 40122111083. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung di mata kuliah Metode Penelitian Hukum kelas 6E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang ada di Edlink. Baiklah, yang pertama yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam hukum. Dalam penelitian ilmiah terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta cara analisis yang digunakan. Penelitian dalam bidang hukum juga dapat menggunakan kedua pendekatan ini. Meskipun pendekatan kualitatif lebih sering digunakan dalam studi hukum normatif, namun dalam penelitian hukum empiris atau socio-legal research, pendekatan kuantitatif juga dapat diterapkan untuk menggunakan efektivitas hukum dalam masyarakat. Adapun yang pertama, pengertian mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan cara mengeksplorasi konsep, perspektif, atau pengalaman subjek yang diteliti. Metode ini lebih fokus pada deskripsi dan interpretasi daripada angka atau statistik. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama ada bersifat deskriptif dan eksploratif, yaitu menggali makna dan memahami fenomena hukum secara mendalam. Yang kedua, menggunakan data non-numerik, yaitu berupa teks, wawancara, dokumen hukum, atau observasi. Yang ketiga, metode pengumpulan data, yaitu menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, atau studi kasus. Yang keempat, pendekatan induktif atau teori dikembangkan berdasarkan temuan yang ditemukan di lapangan. Yang kelima, subjektivitas dan konteks, yaitu memahami hukum dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya, contoh penelitian kualitatif dalam hukum. Yang pertama ada analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi, lalu kajian tentang efektivitas undang-undang dalam perlindungan hak tenaga kerja, lalu studi tentang persepsi masyarakat terhadap hukum adat di daerah tertentu, dan yang terakhir penelitian tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, yang kedua ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik dan statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur, menguji hipotesis, dan mencari pola atau hubungan berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematif. Selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, bersifat objektif dan terukur, yaitu menggunakan data statistik untuk menganalisis fenomena hukum. Yang kedua, menggunakan data berbasis angka, yaitu hasil penelitian berupa angka yang dapat dianalisis secara matematis. Yang ketiga, metode pengumpulan data melalui survei, kuesioner, eksperimen, atau analisis statistik dari dokumen hukum. Yang keempat, pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari teori yang ada untuk diuji dengan data empiris. Yang kelima, dapat generalisasi atau hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Contoh penelitian kuantitatif dalam hukum yaitu yang pertama ada survei tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Yang kedua, analisis statistik tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum. Yang ketiga, studi tentang efektivitas sanksi hukum terhadap penurunan kasus kriminalitas. Dan yang terakhir, perhitungan jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, bisakah penelitian hukum dilakukan secara kuantitatif? Jawabannya adalah bisa. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam penelitian hukum empiris. Meskipun hukum sering dikaji melalui metode kualitatif atau analisis dokumen hukum, interpretasi norma, dan studi kasus,
Pendekatan kuantitatif sangat berguna dalam melihat dampak hukum dalam masyarakat melalui pengukuran yang objektif. Lalu ada penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum. Penelitian hukum kuantitatif biasanya digunakan dalam socio-legal research atau penelitian hukum yang berbasis pada data sosial. Beberapa contoh penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum adalah yang pertama, survei kepatuhan hukum, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum tertentu, misalnya kepatuhan terhadap pajak, aturan lalu lintas, atau regulasi lingkungan hidup. Lalu, data dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden dan dianalisis dengan metode statistik. Yang kedua, analisis statistik terhadap kasus hukum, yaitu menghitung jumlah kasus tindak pidana dalam kurun waktu tertentu, misalnya jumlah kasus korupsi atau narkotika dari tahun ke tahun. Lalu data diperoleh dari rekapitulasi putusan pengadilan atau laporan kepolisian. Yang ketiga, hubungan antara faktor sosial dan kesadaran hukum. Studi kasus tentang pengaruh pendidikan, ekonomi, atau faktor sosial lainnya terhadap pemahaman hukum. Menggunakan teknik analisis regresi atau korelasi untuk melihat keterkaitan antara variabel. Yang keempat, dampak kebijakan hukum untuk mengukur efektivitas undang-undang atau regulasi tertentu dengan melihat dampaknya terhadap perilaku masyarakat atau tingkat kejahatan. Contoh, apakah hukuman mati efektif dalam mengurangi kasus narkotika? Lalu ada kelebihan dan kelemahan penelitian kuantitatif dalam hukum. Dalam aspek objektivitas, kelebihannya adalah menghasilkan data yang lebih objektif dan dapat diuji secara statistik. Kelemahannya kurang menggali aspek subjektif dan makna hukum dalam masyarakat. Dalam aspek generalisasi, kelebihannya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dan mewakili populasi yang lebih besar. Lalu kelemahannya adalah tidak bisa menjelaskan alasan atau motivasi di balik fenomena hukum yang terjadi. Lalu dalam aspek ketepatan, kelebihannya data numerik memungkinkan pengukuran yang lebih akurat. Lalu kelemahannya adalah tidak fleksibel dalam menjelaskan perubahan hukum yang bersifat dinamis. Selanjutnya ada contoh kasus penelitian kuantitatif dalam hukum, yaitu di sini ada pengaruh sanksi tilang elektronik terhadap kepatuhan pengendara di Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya, survei kepada 500 pengendara dan analisis data dari kepolisian tentang jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah penerapan tilang elektronik. Adapun menggunakan uji statistik untuk melihat apakah ada penurunan jumlah pelanggaran setelah kebijakan tilang elektronik diterapkan. Dan hasilnya ditemukan bahwa setelah penerapan tilang elektronik, jumlah pelanggaran lalu lintas menurun sebesar 40%. Survei ini menunjukkan bahwa 80% pengendara lebih berhati-hati karena takut terekam kamera tilang elektronik. Kesimpulannya, yang pertama ada penelitian kualitatif dalam hukum lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum, putusan hakim, dan aspek sosial budaya dalam penerapan hukum. Yang kedua, penelitian kuantitatif dalam hukum digunakan untuk mengukur efektivitas melalui data statistik dan angka, terutama dalam studi hukum empiris. Yang ketiga, penelitian hukum kuantitatif sangat berguna dalam melihat dampak kebijakan hukum, mengukur kepatuhan masyarakat, dan menganalisis tren kasus hukum dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, meskipun penelitian hukum lebih sering menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif tetap relevan dalam menjawab pertanyaan hukum berbasis data empiris. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.